setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat diberkati dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah secara online dari GCCC, di mana kita akan merayakan dengan sukacita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan diurapi Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara. Kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang temanya hari ini adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus pasti memerdekakan kita dan sangat memberkati kita. Percayalah. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak sebagai tanda kesukaan di hadapan Bapa di sorga, lebih daripada teman-teman sekutu kita. Mari siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, serta minyak zaitun. Dan jangan lupa link yang saudara terima, saudara bagikan kepada kontak-kontak saudara, teman saudara, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui kebenaran firman ini. Puji Tuhan. Saya undang saudara untuk berdoa sebelum kita memulai. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa. Dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, aku menyerahkan ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus saat ini ke dalam tangan-Mu.
Tuhan Yesus berkati ibadah ini, berkati kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Roh Kudus urapi anak-Mu yang terkasih, Bapak Dr. Yosua Tumakaka yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan memberkati kami semua. Bukan hanya kami, tapi akan banyak jiwa-jiwa dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Urapi tim worship, urapi tim media, siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini. Dan kami persembahkan seluruh pelayanan ini ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Yang di rumah bersama saya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua bersyukur karena kita telah ada di dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidup di bumi seperti di sorga. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dan memberikan kemenangan buat kita semua. Amin. Mari bersama-sama katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Bapa. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Bapa. Dan tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, bersoraklah, hey! Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, Engkau dahsyat Yesus. Kembali katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Bapa. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Bapa. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah, hey! Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, katakan umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat, lebih lagi katakan, Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah, hey! Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh Yesus, Engkau dahsyat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kekudusan-Mu penuhi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Abba ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala hormat pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami. Kami menyembah-Mu. Lidah bibir kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Yang telah memberikan kehidupan kekal bagi setiap kami. Yang telah memberikan kasih-Nya yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Abba ya Bapa. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kenaikan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kenaikan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kenaikan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kenaikan sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi, karena oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kami bersyukur ya Bapa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu Tuhan mengalir, mengalirkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, kami telah ditebus. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, kami telah dikuduskan. Oleh kuasa darah-Mu, kami telah dibebaskan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan kami, penebus kami, juru selamat kami. Kau Allah, Kau Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi kami. Kuasa-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami disembuhkan, kami dikuatkan. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus yang manis jamah setiap kami. Engkau telah melawat kami. Engkau bagian dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap kami. Engkau yang merawat setiap kami. Engkau memelihara setiap kami. Haleluya, haleluya. Terjadilah setiap rancangan-Mu yang dahsyat. Terjadilah setiap rencana-Mu yang indah, ya Yesus.
Yesus Tuhan. Terjadilah setiap kami, Roh-Mu yang menguasai kami, Roh-Mu yang memelihara setiap kami. Kiralala yaralaba ikiralaba shikinana mayaralaba yaralaba kiralala yaralaba yaralaba shikinana mayaralaba kiralala yaralaba kuryalala yaralaba ikirana shikinana mayaralaba kiralala yaralaba ikirana shikinana mayaralaba kuryalala yaralaba ikirana shikinana mayaralaba Terima kasih ya Roh Kudus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, semua karena kasih-Mu, kami dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus kami dapat menyebut Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita, bersyukur pada Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru. Sama-sama katakan oleh karena anugerah-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu Yesus, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur hari ini merayakan kebangkitan-Mu, kebangkitan Kristus menang atas maut, sehingga kami memperoleh keselamatan, bahkan jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh persembahan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami sekarang menerima anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami, memberikan kami pengertian dan pengenalan akan Bapa yang benar. Ya Roh Kudus, berfirmanlah di dalam terang kebenaran dan kasih-Mu, biarlah kami semua
menjadi murid-murid-Mu, menjadi rumah doa-Mu di zaman akhir ini. Dan bersyukur untuk karya salib-Mu yang begitu dahsyat, begitu besar. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkannya di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, selamat hari kebangkitan. Tuhan Yesus sudah bangkit menang atas maut. Dan inilah saatnya kita benar-benar menikmati anugerah kasih karunia Kristus untuk hidup di dalam kemenangan, bahkan menantikan Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaannya. Dan kita mempunyai tema kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam kebangkitannya kita hidup di dalamnya menjadi ciptaan yang baru. Dan ini perlu kita pahami, kita mengerti. Karena dengan demikian kita dimerdekakan dan hidup tidak lagi di bawah ketakutan, tapi hidup di dalam sukacita, damai sejahtera karena anugerah kasih karunia Kristus. Yang pertama kita akan membaca di dalam Yohanes pada pasal 20 tentang kebangkitan Kristus dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman-Nya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Bapakku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini adalah ayat-ayat yang penuh rahasia. Kita tidak mungkin memahaminya secara utuh tanpa kuasa Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita, dan saya berusaha supaya tidak terlalu menggebu-gebu menyampaikan firman ini, dan biarlah ini bisa dipahami dan Roh Kudus mengurapi kita semua. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini banyak sekali seperti gambaran-gambaran yang ditulis di kitab suci. Misalnya dikatakan bahwa ada dua malaikat, satu di bagian kepala, di bagian kaki. Itu seperti gambaran tabut, dua malaikat yang memandang kepada kain Yesus yang bekas penuh darah. Itu seperti gambaran dua kerub yang memandang kepada korban darah di atas tabut. Ini gambaran Yesuslah, korban pendamaian. Dan hanya di dalam Yesus kita boleh memperoleh pendamaian dengan Bapa. Dan karena kasih Maria yang begitu besar, karena Maria Magdalena menerima kasih yang begitu besar dari Yesus Kristus, dia mencari Yesus, dan dikatakan kenapa kamu cari di tempat orang mati? Karena Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan yang luar biasa kerinduan Maria dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 17 dan ayat 27, kita akan melihat suatu perbedaan yang secara waktu itu ada rentang 8 hari. Di ayat 17, Yohanes 20, Tuhan Yesus katakan kepada Maria, jangan engkau memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa, Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi di ayat 27, 8 hari sesudah itu, pada hari ke-8, Tuhan mengatakannya kepada Thomas. Di dalam ayat yang ke-27, taruhlah jarimu. Bahkan dia katakan cucukkan ke dalam lambungku. Kepada Maria, jangan menjamah, karena aku belum pergi kepada Bapa. Tapi kepada Thomas, taruhlah jarimu, cucukkan ke lubang di lambungku. Berbeda sekali. Tidak ada teks yang menjelaskan kenapa demikian. Tetapi di Ibrani pada pasal 9, ayat 11 dikatakan demikian sampai dengan ayat 12. Mari kita membacanya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, dan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan dengan itu, dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Bukan dengan darah anak domba atau lembu atau darah binatang. Dengan darahnya sendiri. Darah siapa? Darah dia yang suci, yang kudus, yang tidak berbuat dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak pernah mengenal dosa. Ini adalah kehendak Bapa. Kita bisa memahami seperti Tuhan Yesus melakukan suatu transaksi pembayaran. Karena di dalam teks aslinya memang menggunakan kata penebusan dengan bentuk membayar. Dan membayar dengan darahnya sendiri. Dan kemudian kepada Thomas, kamu pegang. Kepada murid-muridnya sebelum itu dia tunjukkan tangannya. Damai sejahtera di tempat terkunci. Dia bisa masuk ke situ. Karena dia mempunyai tubuh kemuliaan. Tidak seperti tubuh kita yang masih tubuh dosa. Dengan demikian kita memahami di dalam kebangkitan. Kita sekarang bisa menerima kabar baik. Yang dimaksud oleh Bapa sendiri, yang menjadi kehendak Bapa sendiri. Itulah sebabnya Paulus menulis di Efesus 1 ayat 7, oleh darahnya kita memperoleh penebusan. Dan penebusan yang ditulis oleh Paulus adalah penebusan yang dilakukan Yesus di Ibrani 9 ayat 11-12, yaitu penebusan kekal. Jadi penebusan itu bersifat kekal. Artinya dilakukan satu kali dan tidak perlu dilakukan lagi. Sehingga kita yang telah ditebus, kita benar-benar telah dibayar lunas. Dan ini perlu kita pahami, itu sebabnya di dalam 1 Korintus
pada pasal 15 pada ayat yang pertama sampai ke ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Melalui firman ini kita bisa mengerti kenapa kebangkitan Kristus membuat kita sekarang bisa menerima yang disebut Injil. Teks Inggris menjelaskan kata keterangan Yunani the gospel. Injil satu-satunya. Tidak ada Injil yang lain. The gospel. Di 1 Korintus 15 ayat 4. Ayat 1 sampai 4. Demikian firman-Nya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Bersama-sama. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang Paulus katakan Injil itu, the gospel. Tidak ada Injil yang lain, yaitu Kristus mati karena dosa-dosa kita, ganti kita, dia dikuburkan sehingga dosa selesai, tidak ada lagi dosa, dan dia bangkit menang atas maut, hukuman akibat dosa. Kita sekarang ada di masa di mana Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Kita ada di masa kasih karunia Kristus. Tuhan Yesus berkehendak kita percaya kepada Injil itu. Kita akan bandingkan dengan tulisan Paulus yang lain di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7a. Galatia 1 ayat 6 sampai 7a. Demikian firman-Nya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi dengan jelas Paulus mengatakan ada Injil lain. Bukan Injil itu yang aku beritakan itu. Supaya kita paham kenapa ini penting. Karena Injil itu yang menyelamatkan. Injil yang memberitakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sehingga kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia telah dikuburkan dan bangkit. Karena percaya kepada Injil itu membuat kita menjadi kudus. Dipisahkan menjadi umatnya Tuhan. Supaya di penghujung masa ini. Di penghujung masa ini ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus nanti akan datang. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat. Melihat Yesus Kristus, tubuh kita diubahkan. Dan kita melihat Yesus seperti kita melihat rupa, muka dengan muka. Dan pada saat itulah keselamatan yang sesungguhnya terjadi. Karena kita telah memasuki satu kehidupan yang tidak pernah ada sebelumnya dalam hidup kita. Sekarang kita telah menerima kehidupan Kristus. Katakan amin untuk itu. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan semangatmu, tepuk tangan, haleluya. Jadi dengan kebangkitan Kristus kita sekarang mempunyai jalan atau mempunyai kepemahaman untuk menerima Injil itu. Dan Injil itu yang menyelamatkan. Karena ada masanya Adam. Ada masanya Nuh. Ada masanya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ada masanya Musa dan hukum Taurat. Tapi Yesus datang menggenapi semuanya. Kita sekarang ada di masa kasih karunia. Penghujung masa kasih karunia adalah Yesus datang. Sesudah itu ada kesusahan besar menanti. Dan siapa yang tidak diangkat akan masuk kesusahan besar. Dan ini no joke. Ini bukan suatu game atau suatu hal yang gampang dianggap remeh. Itu benar-benar penderitaan. Indonesia mendapat gambaran. Dijajah Belanda 350 tahun. Tapi sesudah itu ada dijajah Jepang 3,5 tahun. Semua itu gambaran 3,5 masa. 3,5 masa. Tapi waktu dijajah Jepang 3,5 tahun ada penderitaan yang luar biasa.
Suatu gambaran betapa masa kesusahan itu mengerikan. Tapi bagi kamu, bagi aku ada janji keselamatan. Janji keselamatan itu ada di dalam the gospel. Dengan bahasa yang lain, hari ini mau diberitakan di dalam hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di masa ini akan ada penyesatan. Karena akan ada banyak Injil yang lain. Saya bukan sedang menghakimi atau menyerang pengajaran yang lain. Tapi saya mau memberitahukan. Kita bisa memberitakan orang harus kudus, harus lakukan yang baik, harus ini, harus itu. Tapi Injil seperti ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan jika engkau dan aku percaya Kristus telah mati karena segala dosa kita sudah ditanggung. Dan dia disalib, mati, dikuburkan, dan dia telah bangkit. Sehingga kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kita, menuntun hidup kita untuk menantikan Yesus di dalam kemuliaan. Dan dengan Injil ini kita diselamatkan. Itulah sebabnya memahami Injil ini membawa kita sekarang kepada hidup yang baru. New life. Petrus menulisnya dengan bahasa demikian. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Katakan bersama-sama saya, keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa. Jadi ketika orang lahir ke dunia di luar Kristus, dia akan mempunyai tubuh, jiwa, dan roh yang mati. Body, soul, and dead spirit. Jadi ketika kita belum mengenal kasih karunia Kristus, belum mendengar Injil itu, the gospel, kita mempunyai tubuh, mempunyai jiwa, and dead spirit. Tapi ketika kita percaya akan Injil itu karena rahmat-Nya yang besar, dikatakan kita lahir kembali. Yang lahir kembali apa? Rohnya bangkit. Roh kita bangkit. Jadi sama seperti Kristus mati dan bangkit, kita sekarang di dalam Kristus kita telah mati di dalam kematian Kristus terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita telah bangkit. Apanya yang bangkit? Rohnya. Itu sebabnya kita sekarang mempunyai tubuh yang masih tubuh keturunan Adam yang berdosa, yang dikalahkan maut. Kita mempunyai jiwa dan mempunyai roh yang hidup. Karena roh Kristus ada di dalam kita, kita menjadi anak-anak Bapa. Oleh roh ini, jiwa kita dididik, diajar, dituntun, dipimpin, sehingga kita mempunyai keselamatan jiwa. Apa artinya? Walaupun semuanya digoncangkan, kita tidak akan tergoncangkan. Kita tahu pasti kita telah menerima jaminan keselamatan. Sehingga hidup yang baru ini menuntun kita kepada kuasa kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Apa? Bahwa kita nanti akan menjadi mempelainya. Karena ini penting kita pahami. Karena di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Kolose 1 ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus yang pertama bangkit.
Ya, berarti ada yang lain yang bangkit. Itu sebabnya di Matius pada pasal 27 ayat yang ke-50 sampai ke-52 dikatakan demikian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Amin. Jadi ada Abraham dibangkitkan, ada Ishak dibangkitkan, ada Nuh, ada semua orang-orang kudus di perjanjian lama dibangkitkan. Kristus yang pertama bangkit, kemudian orang-orang kudus perjanjian lama yang kedua bangkit. Kemudian kita yang percaya kepada the gospel, Injil itu, kita dibangkitkan apa? Rohnya. Kita sekarang bukan manusia yang sama dengan manusia lain yang belum menerima Injil itu. Kita adalah manusia yang telah memiliki roh yang telah dibangkitkan. Itu sebabnya kita harus paham. Nanti akan ada orang-orang yang dibangkitkan ketika mereka mati di masa kesusahan besar. Orang-orang yang mengatakan kepada antikris, aku tidak mau dikasih tanda di kepalaku. Aku gak mau kasih tanda di tanganku. Dan dia harus menyerahkan kepalanya untuk dipenggal. Mereka menjadi martir bagi Kristus. Ada orang-orang yang mengatakan, oh kita nanti akan diselamatkan waktu di tengah-tengah kesusahan besar. Ada yang mengatakan tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan, tidak akan datang lagi dan kita persiapkan diri untuk masuk ke dalam kesusahan besar. Tapi di kesusahan besar itu bukan sesuatu permainan, bukan survival game, itu benar-benar akan ada penderitaan yang luar biasa. Supaya kalau kita mengerti kebenaran ini, kuasa kebangkitan Kristus mempersiapkan kita di dalam hidup kita yang baru. Karena Yesus benar-benar mau memisahkan kita menjadi miliknya. Supaya nanti waktu dia datang, kita benar-benar diangkat bersama-sama dengan dia. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita benar-benar sekarang punya hidup baru yang akan bersama-sama dengan Yesus. Nanti orang-orang yang mati di masa kesusahan akan dibangkitkan dan hidup memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Jadi kita ada di masa kasih karunia, sesudah ini ada yang namanya masa kesusahan, sesudah itu ada masa kerajaan 1000 tahun, baru sesudah itu ada kekekalan. Itu sebabnya kenapa sekarang saya lebih memilih mengatakan memerintah bersama-sama di dalam kerajaan Bapa. Karena sesudah saya pelajari memasuki perayaan kebangkitan ini dan perayaan Paskah, saya menyadari bahwa yang memerintah di kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang dibangkitkan dalam kesusahan. Saya beriman dan berdoa kita menantikan Kristus untuk kita semua diangkat. Dan tidak ada schedule penerbangan yang lain. Kalau kamu sekarang berdosa, melakukan dosa, ada di dalam kehidupan dosa, saya tidak menghakimimu, saya memanggilmu, mari datang. Terima Injil yang penuh kasih ini. Yesus tidak memperhitungkan dosamu menjadi dosamu lagi. Dia sudah perhitungkan dosamu menjadi dosanya. Dan di atas kayu salib sudah selesai. Mari datang kepada Yesus. Dan jadilah orang-orang yang telah dikuduskan. Tuhan Yesus punya suatu sistem. Jika kita percaya kekudusan yang berasal daripadanya, maka Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita karena kasih-Nya. Bukan karena kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Saya tidak menghakimi orang lain. Tapi apapun yang kamu usahakan untuk melakukan yang baik, suci, kudus, dan benar, tidak membuat kamu dan saya punya hak untuk diangkat. Tetapi jika kamu percaya Kristus telah mati karena dosamu dan dosaku, dan telah dikubur dan dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu dan saya mempunyai jaminan ketika Yesus datang, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Kita tepuk tangan yang luar biasa, katakan haleluya. Inilah yang dikatakan di 1 Korintus 15 pada ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kuasa kebangkitan yang begitu besar,
hanya dipakai untuk tidak miskin, tidak bangkrut, punya karir, punya jabatan. Saya selalu berdoa untuk itu. Tapi jangan salah, saya tidak mengajar untuk kita fokus ke situ. Saya berdoa, itu gak perlu dipikirin, dia doain. Dia akan beri kepada kita semuanya. Tapi kita harus tahu, Tuhan mati untuk mempersiapkan kita pada kehidupan yang jauh lebih mulia. Itu sebabnya dikatakan, kalau kamu sekarang lagi susah, rest, sabar. Itu hanya seketika saja. Dan kita yang percaya dikatakan kita mempunyai keselamatan jiwa. Kita yang percaya mempunyai keselamatan jiwa. Itulah orang-orang yang hidup di dalam hidup yang baru. Kita tinggal menantikan Yesus datang memberikan kepada kita tubuh yang baru. Tubuh keselamatan. Nah, orang-orang yang akan diangkat inilah karena percaya kepada Injil itu. Yang hidup di dalam hidup yang baru. Mereka inilah yang disebut mempelai Kristus. Mempelai Kristus ini di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 menulis satu kata yang menyebutkan perawan suci. Kita akan baca dan kita pahami ini untuk berbahagia. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bayangkan sesudah Yesus datang kita diangkat ada masa kesusahan besar. Bahkan di situ di dalam bahasa Ibrani ada yang disebut Abaddon, bahasa Yunani Apollyon. Itu suatu kesusahan yang menyebabkan manusia menderita ingin cari mati tapi nggak bisa mati, bayangin. Itu penderitaannya sampai seperti itu. Nah, kita harus paham namanya perawan suci, kita beriman. Kalau Yesus kita mempelainya Tuhan Yesus, kita akan honeymoon bersama Tuhan Yesus. Masa kita akan ditaruh Tuhan Yesus di masa kesusahan? Masa kita akan ditaruh di bawah kuasa si iblis? Di dalam 1 Yohanes 5 pada ayat 19 mengatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa. Katakan amin untuk itu. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tetapi si jahat tidak punya otoritas. Dia menjadi pribadi yang berkuasa atas kehendaknya sendiri. Yesus yang berkuasa mempunyai otoritas di sorga dan di bumi. Tapi Yesus belum menyatakan otoritasnya. Itu sebabnya sekarang seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita yang mempunyai hidup baru, kita adalah mempelai Kristus yang dipersiapkan. Itu sebabnya kepada kita ada otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas si jahat. Jadi kalau si jahat melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita ada di bawah tekanan atau kehidupan yang susah. Misalnya punya utang, misalnya sakit, misalnya ada keadaan-keadaan yang menyusahkan. Itu sebabnya kita bisa doa dan otoritas Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita kegenapan janjinya. Dan iblis gak bisa ganggu itu. Supaya kita mengerti ketika kita sekarang menantikan Yesus, Tuhan mau damai sejahtera, kamu udah dibayar. Lihat semuanya sudah dibayar lunas. Tidak ada satu janji Tuhan yang batal, bisa digagalkan siapapun. Sepanjang kau dan aku beriman, dia pasti genapi. Dan dalam kehidupan kita, kita dipersiapkan untuk diangkat menerima kemuliaan. Itu sebabnya inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Orang-orang yang mengenal kasih ini, dia akan datang kepada Yesus. Orang-orang yang memberitakan ini yang membuat orang berdosa dari ujung-ujung bumi akan datang kepada Yesus. Karena kita dipanggil untuk itu. Itulah sebabnya di ujung masa anugerah ini ada satu kejadian momen penting seketika terjadi. Kita semua akan diangkat berjumpa Tuhan Yesus. Jangan sampai kehilangan momen itu. Bagaimana kita tidak kehilangan? Tidak ada caranya. Datang kepada Yesus dan percayalah. Kristus telah mati karena dosa kita. Dia dikubur dan bangkit. Dan kita yang percaya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Untuk menerima kemuliaan dan berkat keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya.
yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kapan tubuh kita diubahkan? Ketika Yesus datang. Dan kemudian kita akan bersama-sama Tuhan Yesus. Kemudian dunia akan diserahkan kepada antikris. Kemudian semua orang harus tunduk menyembah kepada antikris. Dan mereka yang tidak tunduk, tidak menyembah, mereka akan mati, dibunuh, dipenggal kepalanya. Kemudian Tuhan Yesus bersama kita akan datang kembali ketika zaman Armageddon. Di situ ada kerajaan 1000 tahun. Nah, pada saat itulah Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 akan terjadi. Mari kita baca. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kita harus bersyukur di hari kebangkitan Kristus ini kita memahami bahwa Kristuslah yang pertama kali bangkit. Yang kedua bangkit adalah orang-orang kudus di perjanjian lama. Yang ketiga bangkit adalah kita yang percaya. Kita dibangkitkan rohnya. Sampai Tuhan Yesus datang. Kalau sebelum Tuhan Yesus datang ada orang-orang yang dibangkitkan rohnya, dia mati, maka dia akan dibangkitkan lebih dahulu. Yaitu orang-orang kudus di perjanjian baru. Dan ada kebangkitan yang lain, yaitu orang-orang kudus di masa kesusahan. Dan ada kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang mati rohnya, tapi dibangkitkan tubuhnya. Dan kemudian dibacain semua perbuatannya. Tapi dari semua perbuatannya tidak ada satupun perbuatannya yang percaya the gospel. Itu sebabnya dengan keadilan Bapa, mereka semua dibuang ke api. Kekal selama-lamanya. Tapi kamu dan saya tiap hari ngomongin dikuduskan 1 kali sampai selama-lamanya. Gak punya bahan khotbah lain. Karena khotbah yang lain di luar the gospel tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan kamu dan saya the gospel. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan sehingga segala dosa sudah selesai. Dan kita merayakan kebangkitannya. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa sekarang untuk mengatakan kepada kita, kamulah orang kudusnya Tuhan. Kamulah orang benarnya Tuhan. Dia akan datang dan kita semua akan diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Taruh tanganmu di jantungmu. Katakan aku bersyukur ya Bapa. Karena di dalam Kristus aku telah menerima kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus. Aku percaya Injil itu. Bahwa segala dosaku telah ditanggung Kristus. Dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Tuhan Yesus yang telah dikubur dan bangkit. Dan hari ini aku merayakan kebangkitannya. Memberikan kepadaku kuasa kebangkitannya. Kehidupan yang baru di dalam hidupku. Dan aku bersyukur untuk menantikan Tuhan Yesus datang. Untuk mengasihi sesama, mengampuni semua orang, memberkati semua orang. Karena di dalam hidupku ada berkat dan kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah penyakitku sembuh, lukaku dipulihkan, dan aku diberkati di dalam segala kelimpahan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti diberkati luar biasa.
Dan saat ini sebelum sama-sama kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan berdoa, doa Grace Prayer karya salib Kristus bersama dengan anak-anak Amazing Kids yang luar biasa. Haleluya. Shalom semua, mari bersama kita berdoa karya salib Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan yang disempurnakan. Oleh Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Diikuti oleh Yesus Kristus di kayu salib. Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, Kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala keadaan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus yang berfirman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Maka kita percaya di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ada kuasa kebangkitan Kristus. Maka di hari perayaan kebangkitan Kristus ini kita menerima tubuh darah Yesus dengan sukacita. Menerima Injil yang sesungguhnya. Menerima hidup yang baru. Dan menjadi mempelai Kristus yang akan diangkat menerima kemuliaannya. Tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti saja. Dengan iman bersama-sama, Bapak, aku bersyukur, saudara boleh ikuti saya atau kita semua ikuti bersama-sama. Bapak, aku bersyukur, aku berterima kasih. Sesuai firman-Mu, Kristus telah mati karena dosa-dosa kami semua. Dan telah dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Menjadi imam besar agung pembela kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi penghakiman. Kami semua telah dibebaskan, telah ditebus, telah dilepaskan dari kutuk dosa. Dosa tidak berkuasa atas kehidupan kami lagi sampai selama-lamanya. Dan kami telah dilepaskan dari maut untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa-dosa kami. Di dalam-Mu kami dapat mengasihi dan mengampuni semua orang yang bersalah dan menyakiti kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan. Darah-Mu adalah benar-benar minuman. Kami menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami menerima makanan dan pengampunan yang berasal daripada-Mu. Dan menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Roh Kudus berdiam di dalam kami, untuk kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih karunia-Mu. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah memperoleh hidup yang baru, memperoleh pengampunan dosa, memperoleh pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam anugerah-Mu, menang atas dosa, menang atas yang jahat, karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur, kami semua menjadi satu, tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak ini. Apabila ada minyak di tanganmu, minyak zaitun ini dikuduskan sebagai tanda kemuliaan, tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Dan kami menerima kuasa kebangkitan karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat. Karena kuasa Roh Kudus bekerja memuliakan Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kita telah diberkati lewat firman Tuhan Yesus. Dan kita mendengar kabar baik hari ini, bahwa Yesus yang telah mati, bangkit dari kematian, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, bahwa kita percaya bahwa di dalam Yesus kita semua akan menerima yaitu kemuliaannya. Dan kita bersyukur kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua akan sehat, kita semua diberkati, dan kita semua akan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hati saudara, dan di layar tertera QR Bank BCA, yang mana saudara boleh scan dan transfer. Tapi sebelum saudara memberi, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kini saatnya kami datang membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda pengucapan syukur kami, karena kami telah diberkati, karena kami telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya setiap persembahan yang kami berikan dengan iman, Bapa akan berkati berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya GCCC akan sangat diberkati untuk menjadi berkat, di mana akan menuai jiwa-jiwa dan untuk memperbesar pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua untuk memberi dengan murah hati dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku menyembah
dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Karena kasihmu. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa mengucap syukur karena kasih Bapa yang begitu besar. Terima kasih Bapa untuk fellowship yang luar biasa di mana hari ini kami penuh sukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami menerima Roh-Mu yang kudus. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Bapa kami bersyukur, kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang telah memerdekakan kami, memberikan kami jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan melalui ibadah kami hari ini. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur di hari kebangkitan Kristus. Kita boleh menerima kuasa kebangkitannya dan menerima Injil yang sesungguhnya, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, segala dosa sudah selesai, dan Ia telah bangkit, dan kita hidup yang baru di dalam kuasa kebangkitannya untuk menantikan Tuhan Yesus datang. Dan percayalah, kita tidak terhitung dalam bilangan orang-orang yang akan masuk ke dalam kesusahan besar, tapi kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara oleh kuasa Roh Kudus bagi kemuliaan Bapa, untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya sampai Tuhan Yesus Kristus Yeshua Masih datang kembali. Kita semua akan diangkat, kita akan melihat kemuliaannya muka dengan muka, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin.
Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus bangkit, bersoraklah. Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya.